10 menit mengenal Tuhan bersama saya Romo Sefrin SDB dengan tema Advent. Karena sebentar lagi kita akan memasuki masa Advent tahun 2023. Apa sih kata Advent itu? Advent itu berasal dari kata bahasa Latin yang artinya Adventus, yang berarti kedatangan. Nah, selama masa Advent ini kita bersiap untuk menyambut kedatangan Tuhan, yakni Yesus Kristus itu sendiri. Nah, masa ini biasanya dimulai pada akhir-akhir bulan November dan sampai pada hari atau malam menjelang hari raya Natal. Nah, Advent ini mengingatkan kita akan 3 kedatangan Tuhan ke dunia. Yang pertama, Tuhan yang sudah datang pada masa lampau dalam konteks sejarah, dalam konteks bangsa Israel. Dan yang kedua, Tuhan yang datang pada masa ini, saat ini, yakni dalam konteks gereja. Dan yang ketiga, Tuhan yang akan datang pada akhir zaman, kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Nah, dalam konteks sejarah, dalam konteks umat Israel, kita tahu bahwa Tuhan itu sudah datang 2000-an tahun yang lalu. Dan Yesus Kristus itu adalah pemenuhan janji Allah kepada kita. Pemenuhan janji atau nubuat-nubuat yang sudah dibicarakan dalam kitab Taurat, dalam nubuat-nubuat para nabi mengenai kedatangan Tuhan ke dunia. Itu dalam konteks sejarah, dalam konteks bangsa Israel pada saat itu. Lalu yang kedua, yakni dalam konteks saat ini, dalam konteks gereja, kita menyambut Tuhan dalam konteks saat ini. Bagaimana? Ya, Tuhan yang hadir, Tuhan yang datang melalui sakramen-sakramen yang ada di dalam gereja, melalui perayaan Ekaristi yang kita rayakan setiap hari atau mungkin yang kita ikuti setiap minggu. Nah, dalam pengajaran-pengajaran gereja, nah, dalam kesaksian-kesaksian yang dilakukan oleh gereja, juga jangan lupa dalam diri atau dalam pengalaman orang-orang kudus, dan juga dalam kesaksian dalam kehidupan kita setiap hari. Karena di sanalah kita mengalami kehadiran Tuhan yang sungguh nyata. Kita menyambut Tuhan yang hadir dalam hal-hal seperti itu. Nah, itu yang dalam konteks gereja. Nah, dalam masa ini, dalam masa Advent ini, kita juga mau mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan yang akan kita rayakan nanti pada hari raya Natal. Nah, dengan merayakan perayaan ini, kita mengingat kembali, kita mengenang kembali kedatangan Tuhan yang sudah terjadi pada masa lampau. Nah, yaitu kita kenangkan kembali pada hari raya Natal yang akan kita lakukan pada setiap tahun. Dan tahun ini kita akan siap menyambut hari raya Natal itu. Nah, kita perlu mempersiapkan diri untuk menyambut Tuhan yang adalah Raja, Dia yang merajai setiap aspek kehidupan kita. Lalu yang ketiga, nah, yakni kedatangan Yesus pada akhir zaman, kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Seraya kita mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan pada hari raya Natal nanti, nah, kita juga mengingat untuk mempersiapkan diri kita dengan baik untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kalinya pada akhir zaman. Nah, masa Advent ini yang akan sebentar lagi kita akan memulainya itu adalah masa penuh rahmat, masa yang penuh kegembiraan, masa yang penuh pengharapan.
Karena apa? Karena kita selalu menantikan, mengharapkan kedatangan Tuhan, yakni Juru Selamat itu sendiri ke dalam dunia, ke dalam kehidupan kita setiap hari. Nah, selanjutnya, tentu dalam masa Advent ini kita mengenal, pasti kita sudah mengenal karena kita setiap tahun merayakan itu, mengingatkan itu, yakni mengenal yang dengan namanya lingkaran Advent dan juga dengan 4 lilin berwarna. Nah, lingkaran Advent itu dihiasi dengan dedaunan yang berwarna hijau. Dan juga lilin itu berwarna. 3 diantaranya itu berwarna ungu. Dan yang satu itu berwarna pink atau merah jambu. Nah, lingkaran Advent itu yang dihiasi dengan dedaunan warna hijau itu melambangkan bahwa itu menunjukkan keabadian Tuhan, menunjukkan pengharapan yang tiada akhir, menunjukkan itu harapan kita itu tiada putus karena ada dalam lingkaran itu. Nah, menunjukkan kehidupan yang abadi, kehidupan yang kekal. Nah, lilin yang berwarna tadi, 3 yang berwarna ungu, itu melambangkan pertobatan kita, melambangkan kerendahan hati kita bahwa kita ini adalah orang-orang yang berdosa. Kita mau menyesali. Dan itu dilambangkan dengan lilin berwarna ungu. Lalu, 1 lilin yang berwarna pink atau berwarna merah jambu, itu melambangkan sukacita, melambangkan kegembiraan, atau yang disebut dengan gaudete. Nah, itu lilin-lilin yang itu. Nah, lilin-lilin ini, setiap lilin itu juga memiliki arti atau memiliki maknanya tersendiri, yang mana setiap lilin itu dinyalakan satu persatu pada setiap minggu. Minggu pertama Advent kita nyalakan 1 lilin, kemudian minggu kedua kita nyalakan lilin kedua, kemudian lilin yang ketiga, dan yang lilin yang keempat. Nah, setiap lilin itu melambangkan, ada artinya tersendiri. Nah, lilin yang pertama itu disebut sebagai lilin pengharapan, yakni kita mau belajar dari Abraham. Kenapa? Abraham itu selalu berharap akan Tuhan. Harapannya itu tiada akhir. Dia selalu berharap pada Tuhan. Itu lilin yang pertama. Kemudian lilin yang kedua, yakni lilin perdamaian. Lalu yang ketiga, yakni lilin sukacita atau lilin kegembiraan atau lilin gaudete. Kenapa? Karena minggu ketiga Advent juga disebut dengan minggu gaudete. Mengapa? Karena Tuhan yang kita nanti-nantikan itu sudah sangat dekat. Ia sudah ada di ambang pintu kita. Maka kita patut bersukacita, bergembira. Kenapa? Seperti yang diwartakan oleh Yohanes, Rasul Yohanes atau Yohanes Pembaptis itu. Dia katakan, Tuhan itu sudah sangat dekat. Sudah sangat dekat. Ia sudah ada di ambang pintu kita. Maka kita patut bersukacita, bergembira. Kenapa? Seperti yang diwartakan oleh Yohanes, Rasul Yohanes atau Yohanes Pembaptis itu. Dia katakan, Tuhan itu sudah sangat dekat. Maka patutlah kita bersukacita. Dan lilin yang keempat itu disebut lilin cinta kasih. Kenapa? Karena Tuhan Sang Cinta itu sudah mau datang. Sebentar lagi kita akan rayakan Sang Cinta sejati yang mau datang, tinggal dan merasakan kehidupan kita di dunia ini. Maka disebut lilin sukacita, lilin cinta kasih. Nah, teman-teman yang terkasih, oleh karena itu, masa Advent ini mengajarkan kita 3 hal penting. Pertama, yakni dengan penantian. Yang kedua, tentang pertobatan, penyesalan kita. Dan yang ketiga, pengharapan. Mengapa penantian? Ya, masa Advent itu kita menantikan kedatangan Tuhan yang mau datang dan tinggal bersama kita. Yang kedua, pertobatan. Tentu Tuhan yang mau datang itu adalah kudus adanya. Maka kita
yang mau ditinggali, yang mau dikunjungi oleh Tuhan, harus mempersiapkan diri kita dengan baik. Yakni salah satunya itu dengan pertobatan. Kita butuh membersihkan diri kita agar kita pantas dan layak menyambut kedatangan Tuhan, mau menerima Tuhan dan tinggal bersama kita. Dan yang ketiga, pengharapan. Ya, masa Advent itu adalah masa pengharapan yang penuh sukacita. Karena Tuhan yang begitu tinggi itu mau datang dan tinggal bersama kita. Itulah harapan kita. Harapan bahwa Tuhan itu mau datang dan tinggal bersama kita. Maka harapan kita itulah bukan harapan yang biasa, tetapi harapan yang penuh sukacita, harapan yang penuh kegembiraan. Kenapa? Karena keselamatan itu terpenuhi dalam diri Yesus Kristus, Sang Cinta Sejati. Jadi teman-teman terkasih, terima kasih. Hari ini kita belajar tentang Advent, katekese tentang Advent. Kiranya penjelasan ini, penjelasan yang begitu singkat, berkenan bagi teman-teman semua, juga membantu kita untuk menyambut kedatangan Tuhan yang sebentar lagi akan kita rayakan pada hari raya Natal di bulan Desember nanti. Terima kasih, Tuhan memberkati. Berkah dalam